Kedengaran, Dek? Oke. Kami mengucapkan selamat Sabat, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak untuk kita semua dimanapun kita berada, yang ada di Zoom maupun yang bisa mendengarkan atau menonton akan siaran kami pada saat ini. Terima kasih karena berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita. Kita akan mulaikan acara perbaktian kita untuk Sekolah Sahabat, rangkumannya untuk minggu ini. Kita akan buka di dalam mendengarkan sebuah lagu dan kita akan buka di dalam doa. Kami persilakan untuk lagu. Saat kedatangan Yesus sudah sangatlah dekat, inilah kerinduan yang ada dalam hatiku. Saat Yesus datang, apa aku telah bersedia, tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah aku bila Dia datang? Tandanya sangatlah jelas, Tuhan segera datang. Semoga kerinduan ini ada dalam hatimu. Saat Yesus datang, apa engkau telah bersedia, tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah engkau bila Dia datang? Saat Yesus datang, apa kita telah bersedia, tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah aku? Siapkah engkau? Siapkah kita bila Dia datang? Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Sumampo Sitorus yang sudah membawakan lagu spesial untuk kita pada saat ini. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang lagi 6 hari dalam pekerjaan tugas kami. Kau telah tibakan kami pada hari Sabat yang suci ini.
baik kami yang ada di Amerika khususnya East Coast maupun yang di Indonesia atau yang di daerah West Coast yang masih waktu untuk buka Sabat. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau pimpin berikan kepada kami dan senantiasa akan memimpin kami sepanjang perbaktian kami sepanjang hari Sabat ini. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami siap lagi untuk mendengarkan atau berdiskusi untuk pelajaran rangkuman dari sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan kami semua dapat dipenuhi dengan Roh Suci dari surga, kami yang mendengarkan di Zoom maupun yang di live streaming, Roh Suci-Mu menjadi bagian-Mu sehingga menjadi bagian kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dan berdiskusi dengan baik untuk pujian dan kebesaran nama-Mu. Begitu juga Tuhan pada tamu Datulas Nainggolan yang akan memimpin, biarlah Engkau urapi juga dia Tuhan dengan Roh Suci dari surga, sehingga apa yang dia siapkan, apa yang dia katakan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan berkat kepada kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu yang selalu kami rasakan. Berkat hari Sabat ini juga menjadi bagian sanak saudara kami atau teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk pembahasan Sabat. Selamat malam semuanya. Selamat hari Sabat. Pada saat ini, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas lagu spesial yang begitu baik. Lagu spesial yang mengingatkan kita pada saat Yesus datang, apakah kita sudah bersedia? Itu adalah pertanyaan Yesus kepada kita pada saat ini. Apakah kita sudah bersedia? Pada saat aku mau datang, adakah jiwa yang tersedia untuk kedatanganku yang kedua kali? Itu adalah pertanyaan Yesus dan itu adalah inti pelajaran 1 minggu ini. Karena apa? Pada minggu ini, puncak pelajaran kita ini kita akan lihat nanti kita bawa apa sebenarnya inti dari kitab Ulangan. Kita bahas sedikit demi sedikit. Oke. Saat menarik. Sebelum saya masuk lebih dalam pelajaran sekolah Sabat ini, saya hanya memberikan sebuah pandangan. Pandangan yang pertama adalah, kalau dikatakan bahwa kita memiliki sebuah Alkitab yang terdiri dalam 66 buku. 66 buku ini dibagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua buku ini, Perjanjian Baru, mengutip dari Perjanjian Lama. Kalau diperkecil lagi, manakah kitab yang dari semua kitab-kitab itu? Yaitu 5 kitab apa? Musa. Karena semua para nabi mengutip dari kitab Musa. Nah, dari 5 ini kita lebih kecil lagi. Maka 1 kitablah yang akan menjadi sumber dari seluruh kitab, baik itu Kejadian, Keluaran, sampai Wahyu. Yaitu adalah kitab Ulangan. Jadi kalau kita mempelajari kitab Ulangan, maka kita akan mendapati bahwa dari Kejadian, Keluaran, sampai Wahyu akan membahas pembahasan yang ada di dalam kitab Ulangan. Karena apa yang di dalam kitab Ulangan, sejak bangsa Israel, sejak dunia diciptakan sampai Eden akan kembali, itu akan dibahas secara dalam. Satu nih, padahal kalau kita melihat dalam artinya kenapa disebut kitab Ulangan, ini adalah tulisan yang dibuat lagi, artinya hukum kedua. Padahal sesungguhnya ini adalah sebuah kesimpulan dari seluruh Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Makanya kita pelajari kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Tadinya minggu lalu kita pelajari bahwa kitab Ulangan dari apa? Kitab seluruh para apa yang dikatakan para nabi tentang kitab Ulangan. Dan sejarah menyatakan tentang kitab Ulangan. Dan saat ini kita telah pelajari bahwa dalam 1 minggu ini Perjanjian Baru mengutip semua tulisannya itu berdasarkan kitab Ulangan. Luar biasa kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan ini tulisan Musa yang terakhir yang dibuat untuk bangsa Israel ternyata bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh umat-umat Tuhan, khususnya pada saat penantian Yesus yang kedatangan yang kedua kali.
Jadi apa yang Musa buat itu untuk mempersiapkan kita. Kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dari awal sampai akhir, ini adalah mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya judul tema kita kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Sesungguhnya kitab Ulangan itu adalah kitab yang mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tidak hanya mempersiapkan kita umat-umat Tuhan, mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Yesus yang pertama. Jadi pada saat mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan yang pertama, kitab Ulangan itu juga mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apa yang mempersiapkan kita untuk kedatangannya? Pertama adalah ayat inti kita lihat, Matius 4 ayat 4. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap yang keluar dari mulut firman Allah. Saya mengucapkan terima kasih Pendeta Rantum begitu luar biasa telah membahas pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Minggu sampai kemarin hari Kamis. Dan saya akan mencoba memberikan kesimpulannya. Nah, ada tertulis. Nah, menarik. Yesus berkata ada tertulis dalam setiap pencobaannya. Namun, apakah itu tidak ada di kitab Ulangan? Ada. Di dalam Ulangan 5 ayat 1. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu pelajari dan melakukannya dengan setia. Dengarlah hai Israel, ketetapan dan peraturan. Ulangan 5 ayat 1 katakan, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan supaya kamu pelajari dan melakukannya dengan setia. Yang tertulis itu adalah ketetapan dan peraturan yang telah Allah berikan kepada bangsa Israel, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Ada tertulis itu. Supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Menarik. Kenapa Ulangan 5 ayat 1 ini keluar? Karena setelah Ulangan 5 ayat 1, muncul apa? 10 hukum. Setelah Musa mengatakan, sebelum Musa mengatakan 10 hukum, diulangi kembali, dia start dengan berkata, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada kamu pelajari dan melakukannya dengan setia. Dan sekarang, kalau ini dikatakan kepada kita pada saat ini, seluruh umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masyarakat ke-7, dengarlah hai anggota Gereja Masyarakat ke-7, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu pelajari dan melakukannya dengan setia. Menariknya, kita harus mendengar firman Tuhan. Ada tertulis itu kita harus dengar, kita harus apa? Pelajari. Apakah cukup hanya sampai kita dengar dan pelajari? Kita harus melakukannya dengan setia. Menarik. Apa yang Yesus perbuat dengan ada tertulis? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Karena Yesus menjawab setiap ujian itu diawali dengan kata ada tertulis. Dia tidak berkata berdasarkan dari dirinya sendiri. Karena apa? Dia sudah mendengar firman Tuhan. Dia juga sudah apa? Bukan hanya mendengar firman Tuhan, dia pelajari dan dia hidupkan. Kenapa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman itu, sehingga dia menghidupkan firman itu. Makanya apa yang dikatakan kepada bangsa Israel itu Musa katakan kepada mereka, dengarlah apa yang ada tertulis, hidupkan, lakukan. Dan itulah yang dipraktekkan Yesus pada saat hidup di dunia ini. Ada tertulis, itu memang nyata di dalam kehidupan apa? Kristus. Pertanyaan, apakah ada tertulis? Itu memang menjadi kehidupan bagian kita. Karena tuntutan kita, supaya kita mempersiapkan kita kedatangan Yesus yang kedua kali, harus ada tertulis, itu menjadi hidup dalam kehidupan bagian kita. Dan itulah
Tema berikutnya, hidup oleh firman. Setelah ada tertulis adalah hidup dengan firman. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apa? Pada saat lapar, pada saat engkau memakan mana itu, menarik. Kenapa dibilang jadi yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu? Menarik, roti mana itu, roti surga itu dimakan oleh bangsa Israel, namun tidak semuanya yang mengetahui itu sampai di apa? Pada saat ini kita pelajari kitab Ulangan, dinyatakan, dihotbahkan oleh Musa pada saat bangsa Israel sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Tidak semua orang yang masuk ke tanah Kanaan itu, yang pada saat itu di zaman Musa itu, yang terakhir di zaman Musa itu, mengetahui tentang mana. Jadi katakan mana yang tidak engkau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Nenek moyangmu artinya apa? Abraham tidak kenal roti mana. Tapi dikatakan dimakan oleh mereka juga. Nah, apa roti mana sesungguhnya? Apa roti mana sesungguhnya? Roti mana yang sesungguhnya adalah apa? Kristus itu sendiri. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya manusia hidup oleh karena firman Allah. Roti mana adalah Kristus sendiri. Melambangkan Kristus sendiri. Dan yang dibilang oleh Musa adalah Kristus itu sendiri. Dan kita hidup bukan karena kita bisa hidup, tetapi karena kasih Allah kita hidup sampai saat ini. Hidup oleh firman. Kita hidup karena firman yang selalu menghidupkan kita. Menarik. Lebih menarik lagi. Karena kalau kita tidak hidup berdasarkan firman, kita tidaklah hidup. Kita adalah mati. Apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sama. Baru hari ini di Edison Township, New Jersey, sekolah semua ditutup karena ada ancaman. Ada ancaman untuk penembakan di sekolah-sekolah. Sehingga semua orang tua memutuskan untuk ini. Dan suratnya, edaran dari Edison Township sendiri pun mengatakan supaya apa? Tidak masuk, supaya anak-anak sekolah diliburkan. Menarik. Inilah orang-orang yang, apa untungnya bagi mereka untuk menyebarkan ancaman mau untuk menembak orang? Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Tapi kenapa mereka buat itu? Untuk apa? Inilah orang-orang yang tidak hidup di dalam firman. Sesuka mereka menganggap manusia bukanlah manusia lagi. Sesuka hati mereka mau bunuh. Apakah mereka binatang? Mereka adalah manusia. Tapi sikapnya bukanlah seperti manusia lagi. Inilah orang yang tidak hidup oleh firman. Mereka tidaklah manusia lagi karena mereka tidaklah menghidupkan firman. Tidak memakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Tidak nyata Kristus dalam kehidupan mereka. Apa saja mereka akan lakukan demi kesenangan mereka untuk melampiaskan kebahagiaan mereka. Jika orang ketakutan, mereka bahagia. Jika orang merasa terancam, mereka berbahagia. Itulah kebahagiaan mereka.
Dan itu adalah orang yang tidak hidup oleh firman. Tidak lagi sama dengan, tidaklah manusia. Manusia yang utuh adalah manusia yang hidup oleh firman. Dan inilah Yesus punya jawaban. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa sama dengan yang Yesus kutip. Karena Yesus juga mengutip dari kitab Ulangan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia akan hidup kalau hidup berdasarkan firman. Bila tidak, dia sudah mati. Hukum dan kasih karunia. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatannya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ulangan 27 ayat 26. Menarik. Kenapa? Ini sangat menarik. Hukum dan kasih karunia. Sepertinya bertentangan. Sepertinya bertentangan. Ternyata tidak. Hukum dan kasih karunia adalah sejalan. Kedua-duanya adalah kasih. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi, jika kita tidak menepati hukum-hukum Allah dengan perbuatan, terkutuk. Terkutuk kita. Sama seperti saya katakan tadi, tidak hidup berdasarkan firman, kita bukanlah manusia. Kita bukanlah manusia. Tidak beda dengan binatang. Kenapa? Apa yang kita lakukan akan sesuka hati kita. Kebahagiaan kita adalah penderitaan orang lain. Suka-suka kita membuat orang lain menderita. Tidak ada hati nurani yang dapat melarang kita. Sesuka kita mau ngambil orang, punya orang. Sesuka kita bertindak, menyakiti hati orang lain. Apakah itu tidak sama dengan binatang? Jadi kita bukan manusia lagi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Harus nyata. Dan menariknya, dalam Galatia 3 ayat 13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu. Ya, kita ditebus dari hukum Taurat itu. Kutuk itu telah dicabut dari kita. Apa kutuk apa? Kematian. Akibat dosa kita harus mati. Tapi Yesus mengganti kita, mereplace kematian itu. Namun menarik, apakah kita akan tidak setelah itu, setelah kita diganti, terus kalau kita melakukan lagi pelanggaran terhadap hukum Taurat itu, kita tidak terkutuk, kita akan terkutuk lagi. Artinya, kalau kita balik lagi berbuat dosa, ya kita akan terkutuk lagi. Terkutuk lagi kalau gitu. Dan pada saat kita datang kepada Yesus, minta ampun, kita akan diampuni. Dia selamatkan lagi. Jatuh, bangun dalam iman kita. Yang kita diselamatkan akibat kematian, keselamatan kita yang diselamatkan adalah pada saat kita jatuh, meminta datang kepada Yesus, minta ampun, itulah yang kita diselamatkan oleh Kristus. Tapi bukan berarti membebaskan itu, kita melakukan segala setelah kita diselamatkan, bukan berarti kita dibebaskan untuk melanggar hukum lagi. Tidak. Tidak ada yang mengatakan, Alkitab tidak ada yang mengatakan, oh setelah kamu diselamatkan, sekali selamat tetap selamat. Tidak ada dasar Alkitab sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tidak selamat, kita selamat adalah salah. Kita benar diselamatkan oleh berdasarkan kasih karunia. Kita ditebus dari kutuk hukum Taurat. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus hidup berdasarkan firman. Kita tidak lagi
Tidak apa? Tidak menjadi binatang. Kata kerasnya kita tidak jadi binatang karena Kristus. Kenapa saya katakan tidak jadi binatang? Apa kalau kita lihat, saya kalau melihat kata-kata tidak sama dengan binatang, menarik. Karena saya punya sahabat, kakak kelas saya waktu SD, senang sekali dengan filsafat. Senang sekali dengan filsafat. Dia mendalami filsafat. Pada saat dia mendalami filsafat, begitu dia pergi ke setiap ahli-ahli filsafat. Menariknya dia kunjungi tempat-tempat filsafat di seluruh dunia ini. Saking menarik sukanya terhadap filsafat. Nah, dia katakan dia tidak mau sama dengan apa? Dengan orang manusia seperti biasanya. Kenapa? Dia bilang prinsip manusia, kehidupan manusia itu adalah lahir, terus menjadi dewasa, habis dewasa menikah, punya anak, mati. Itu dia buat seperti itu. Saya tidak mau seperti ini. Dikatakan, saya tidak mau seperti ini. Makanya dia mau pelajari filsafat dunia ini. Karena saya mau beda. Saya mau beda. Saya tertawa. Saya bertanya sama dia. Hai, apa yang kamu dapat dari mereka semua? Yang kamu dapat itu adalah apa yang kamu tidak suka. Saya katakan, sama dengan binatang. Lahir, besar, setelah besar terus kawin dengan binatang yang lain, habis kawin dengan binatang yang lain, punya anak, mati. Itu adalah binatang. Punya lingkaran kehidupannya. Dan manusia akan bisa seperti itu kalau tidak ada pengharapan. Manusia itu sama dengan binatang kalau tidak ada pengharapan. Namun kita, saya katakan kepada dia, namun kami dan kita, kalau kita percaya pada Kristus, kita tidak sama dengan itu. Ada satu titik yang lainnya. Pada saat kita mati, pada suatu saat nanti, pada saat kita mati, kita memiliki pengharapan bahwa kita akan bangkit. Saya katakan, semua filsafat itu sudah dikubur, saya katakan. Filsafat terkenal di Cina, yang dihargai, semuanya sudah dikubur. Tapi saya punya yang tidak dikubur lagi, saya katakan. Yang tidak dikubur lagi adalah Yesus. Yesus mati, bangkit, dan dia ada di sorga saat ini. Saya katakan kepada dia. Jadi apa yang kamu dapat banggakan kepada saya tentang filsafat-filsafatmu itu? Semua filsafatnya itu tidak ada artinya, saya katakan. Kalau sama saja, yang kamu tidak suka itu adalah yang kamu sedang pelajari saat ini. Yang saya suka dengarkan pada saat ini adalah yang saya tahu bahwa satu saat nanti saya tidak sama dengan binatang. Ada pengharapan yang membedakan saya dengan binatang. Karakter saya berbeda dengan binatang. Dan saya memiliki kehidupan berbeda karena firman Allah. Dan yang ketiga, saya memiliki pengharapan. Nah, pengharapan itu adalah di kedatangan Yesus. Ini kunci dari seluruhnya. Ulangan 8 ayat 14, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ke ayat 18. Lanjut. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah di suatu lembah di tanah Moab di tentang Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Lihat, matilah Musa hamba Tuhan itu. Menarik. Kata matilah Musa hamba Tuhan itu. Ya kan? Kita lompat.
Di Matius 17 ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Di Ulangan tadi katakan, di Ulangan 34 ayat 5 sampai 6, matilah Musa. Di Matius 17 ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Apa artinya? Bahwa kedatangan Yesus menyatakan yang pertama kali bahwa Musa dapat dibangkitkan. Musa ada pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Berarti Musa yang tadinya mati sudah bangkit. Berbeda dengan siklus yang manusia pikirkan. Kita punya siklus berbeda. Siklus kita adalah siklus yang Tuhan memiliki yang sudah menjanjikan pengharapan. Bahwa kedatangan yang pertama kali saja sudah menyatakan bahwa Musa dan Elia, Musa yang adalah hamba Tuhan itu, yang menulis kitab Ulangan itu, bertemu dengan Yesus di Matius 17 ayat 3. Artinya dia ada dan bangkit. Bangkit dari kematian. Yang dikatakan di dalam Ulangan 34. Dan tidak hanya Musa. Bukan hanya Elia. Saya dan saudara memiliki pengharapan yang sama pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan apa? Agama-agama yang lain. Berbeda dengan binatang. Karena kita ada memiliki pengharapan. Kita tidak sampai titik mati, tidak ada lagi pengharapan. Tapi pada saat kita mati, beristirahat di dalam Kristus, kita dapat bersuka cita, kita dapat beristirahat di dalam Kristus, dan pada saat Yesus datang yang kedua kali, Dia akan membangkitkan kita dari kematian. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Inilah yang membedakan hidup kita dengan binatang. Pengharapan. Pengharapan yang tidak dimiliki oleh binatang. Pengharapan yang tidak dimiliki orang yang tidak hidup berdasarkan firman. Pengharapan yang tidak dimiliki orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena Musa melihat Kristus dan bercerita pada Kristus, maka dia bangkit, dan saat ini dia sedang bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dan saat ini juga, inilah menjadi kekuatan kita. Nyata bahwa tidak dikatakan, bohongan aja orang dapat dibangkitkan. Tidak. Musa benar-benar dibangkitkan. Dinyatakan di Ulangan, dia sudah mati. Di dalam Matius 17 ayat 3, Yesus, dan bukan hanya Yesus yang bertemu, para murid bertemu dengan apa? Musa dan Elia. Berarti apa? Nyata. Tidak hanya satu orang. Yang menulis ini pun melihat. Mengetahui bahwa ada Musa dan Elia. Bukan hanya yang menulis. Saya dan saudara mengetahui satu saat nanti, kalau kita hidup berdasarkan firman Allah, maka kita akan dibangkitkan. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kausalia dan Pendeta Alex Rantung. Sudah lengkap, Pendeta. Terima kasih banyak. Pendeta Tulus, terima kasih. Puji Tuhan, Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung? Oh ya, kita hanya kemukakan saja. Jadi pada waktu Musa meninggal itu, setan kan coba mempertahankan Musa di dalam kubur. Tapi setelah datang membangkitkan Musa dan setan dikalahkan. Itulah yang menyatakan pada akhirnya waktu Yesus berada di dunia ini, dia memberikan kekuatan bersama dengan Elia kepada Yesus di atas bukit kemuliaan agar tetap teguh iman, jangan goyah menghadapi kematian,
demi untuk keselamatan umat manusia, dan pasti akan dibangkitkan sama seperti Musa yang dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Oke, thank you. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada tambahan lainnya dari Bapak Simatupang? Terima kasih, puji Tuhan. Mungkin ada pertanyaan deh dari live stream dan Zoom? So far nggak ada. Bila tidak ada, saya kembalikan lagi pada Ian. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan ini, kita akan tiba pada kesaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu, ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, kami persilakan. Oke, dan sis. Ya. Ada yang kita akan doakan bersama. Mungkin belum ada yang dari Zoom, mungkin yang dari live streaming, Dek. Mungkin kita bisa doakan anggota kita yang sedang berulang tahun, Evan. Oh iya. Dan juga ada silent request dari Tante Naomi Asa, keluarga Evi Angelo, dan juga Tante Tina. Oke. Nah, tentunya kita akan doakan kesehatan kita masing-masing, karena cuaca lebih lama lebih dingin, tapi untuk di New Jersey saat ini surprise, minggu ini kita masih 50-an, jadi cuma sweater-sweater masih bisa. Tetapi kita doakan semoga kita tetap sehat dalam menghadapi musim dingin. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh pendeta muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami ya Tuhan. 6 hari lamanya kami bekerja mencari nafkah ya Tuhan. Engkau membimbing kami, Engkau memberikan perlindungan kepada kami. Dan pada saat ini kami kembali tiba pada hari Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat kembali bersukacita ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah kasih Tuhan yang sama akan selalu memberkati kami, khususnya berkat-berkat Sabat, akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat terus merasa jamahan Roh-Mu, menguatkan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu dapat selalu mengingatkan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kami, mempersiapkan diri kami, setiap pribadi lepas pribadi untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan biarlah pada saat Engkau datang, kami telah bersedia. Bapa Surgawi, itu tidak mudah, itu hanya dapat kami lakukan bila Roh Kudus-Mu memberikan bara api di dalam hati kami, supaya kami dapat terus menyala-nyala, terus dapat dihangatkan oleh firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami, supaya berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan para hamba-hamba Tuhan, warga
Pendeta Alex Rantung ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kesehatan dari sorga, kekuatan dari sorga, sehingga pendeta dan ibu pendeta dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan keluarga pendeta Kasale ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhanlah selalu bersama dengan mereka. Kesehatan juga Engkau bercurahkan kepada pendeta Kasalia bersama dengan ibu pendeta. Dan biarlah Tuhan memberikan berkat kekuatan dari surga sehingga pendeta Kasalia dapat terus menjadi saksi-saksi yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga banyak umat-umat Tuhan dapat dikuatkan melalui kesaksian yang disampaikan oleh pendeta Kasalia. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk pendeta Stephen Rantung ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepadanya beserta dengan keluarganya dengan hikmat kebijaksanaan di sorga. Sehingga pendeta Stephen Rantung dapat memimpin kami, mendorong kami, dan menjaga umat-umat Tuhan untuk terus mendorong kami untuk melayani Tuhan. Menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Seperti Kak Jen Rondonwo ya Tuhan. Alden Syihotang. Dan juga Ronald Walean. Ibu dari Kak Evi. Dan kesembuhan dari anggota pendeta Donald Lapasiang di Gorontalo ya Tuhan. Biarlah dan juga Ibu Saragi ya Tuhan dalam pemulihannya. Tuhan, lawat mereka ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai mereka. Sehingga kesembuhan dari surga akan menjadi milik mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Simatupang ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka dapat terus menjadi saksi setiawan bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan biarlah Engkau terus dapat mempergunakan mereka ya Tuhan, keluarga ini, menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan buat sahabat hamba-Mu Evan Tio yang berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun umurnya ya Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan juga hikmat kebijaksanaan dari surga sehingga dia dapat menjadi bapa rumah tangga yang baik, memimpin rumah tangganya berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Evi Angelo, Opa Lalaki Gerungan ya Tuhan, Opa dan Oma, dan juga Kak Lana Nicole, Tante Omi Asa, Tante Tina PS ya Tuhan, Tante Femi Kiroyan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau dengarkan seruan hati mereka pada saat hamba-Mu berdoa. Engkau dengarkan segala permohonan mereka ya Tuhan. Dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan mempersiapkan diri kami untuk kedatangan yang kedua kali. Biarlah kasih-Mu mengurapi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih. Baiklah, rangkaian acara kita pada saat ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan
Kita bertemu lagi pada besok, ada acara sekolah sahabat dan khotbah pada jemaat Fisdak, dan kita akan sambung pada sorenya untuk pembahasan lagi kembali sekolah sahabat untuk minggu yang baru. Terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Selamat sahabat.